Salam Rahayu 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 Sagung Dumadi. Semoga para pecinta spiritual dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat, keadaan bahagia, dan selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Dalam penayangan video saya kali ini di channel YouTube Serajiwa 86, mudah-mudahan bisa memberikan edukasi, bisa memberikan pemahaman, dan juga menjadi nasihat bagi diri saya sendiri dan juga para saudaraku semua. Dalam pemahaman kali ini, pembahasan yang akan saya buka dan saya paparkan yaitu bagaimana kita itu bisa selalu terkabul dalam segala apa yang kita inginkan, dan selalu kita itu diberi kelancaran dan kemudahan dalam mencapai segala tujuan. Tentunya di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin bila kita sudah memahami dari 5 konsep spiritual yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Setelah semua sudah bisa memahaminya dan selalu melakukan meskipun dengan estimasi waktu 5 menit ataupun 10 menit setiap hari, untuk waktunya siang ataupun malam terserah bagi saudaraku semua, asal ada waktu untuk melakukannya. Dan nanti setelah kita bisa menyatukan energi alam semesta, dan ketika kita ada hajat, ada keperluan dari segala apapun keperluan kita, maka kita tinggal melakukan olah pernafasan. Ya, tentunya saya belum melakukan hal-hal spiritual seperti ini. Kita melakukan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan saudaraku masing-masing, agar kita selalu dalam rahmat, dalam lindungan, dan keberkahan dalam alam semesta ini. Mari kita ciptakan kedamaian, kita ciptakan persaudaraan, sehingga kita ini benar-benar hidup damai di dalam dunia, di alam semesta ini, dan segala apa yang kita harapkan, yang kita hajatkan, itu bisa bermanfaat bagi diri, keluarga, anak, istri, dan juga orang-orang sekitar kita. Ya, sebelum kita membahas untuk pembahasan olah pernafasan atau teknik pernafasan ini, mohon yang belum subscribe atau belum melihat video-video saya yang sebelumnya, monggo dibantu untuk dilihat pemahaman sebelum-sebelumnya itu terkait dengan 5 konsep dasar spiritual yang harus kita lakukan.
untuk saudara-saudaraku agar bisa selalu melihat video saya dan tidak ketinggalan, maka mohon untuk berkenan membantu like, share, komen. Tentunya saya harapkan untuk subscribe-nya agar video saya ini, channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada diri saya sendiri, juga keluarga saya, anak saya, dan juga saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada. Tentunya kita sebelum melakukan olah pernafasan dan memahami titik-titik pernafasan, tentunya kita itu harus melakukan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta. Kita melakukan doa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Baru setelah itu mari kita lakukan olah pernafasan. Tentunya dari titik-titik pernafasan itu ada 4 titik, yang mana dari 4 titik itu bila kita sering dilakukan, maka cakra-cakra yang ada di tubuh kita itu akan bangkit. Maka energi alam semesta ini akan bisa menyatu dengan kita. Dan itu bukan hanya kita rasakan, itu benar-benar bisa real, nyata terjadi. Nah, cuman saya harap jangan sampai ini dilakukan untuk perbuatan yang merugikan orang lain. Karena bila ini sudah dilakukan, maka itu apapun yang Anda harapkan, apapun yang Anda ucapkan, bisa jadi itu langsung terjadi. Bisa juga dikatakan ini adalah sabdo dadi atau si pahit lidah, seperti ucapannya itu langsung bisa terjadi. Ataupun paling tidak ya, meskipun tidak dalam jangka 1 menit atau 2 menit ataupun 1 hari, paling tidak itu dalam waktu jangka 7 hari maka akan terjadi. Baik itu untuk melakukan olah pernafasan, ataupun itu sebelumnya melakukan doa-doa atau meditasi, dan ataupun setelah pernafasan kita melakukan meditasi. Meditasi itu kita itu tidak mengeluarkan suara ataupun tidak menggerak-gerakkan anggota tubuh kita, batang tubuh kita. Namun kita itu diam, fokus apa yang kita harapkan, apa yang jadi tujuan kita. Tentunya tujuan kita itu adalah niat dari kita, tekad kita. Nah, setelah itu bisa melakukan olah pernafasan yang ada pada 4 titik pada batang tubuh kita. Yaitu pertama itu untuk membangkitkan energi itu kita tarik nafas, kita tahan ke bawah perut, bawah pusar. Di bawah pusar ini adalah cakra yang paling kuat, Kundalini. Cakra ini sangat kuat, dahsyat. Namun ini jarang dilakukan oleh orang-orang seperti biasanya. Setelah itu kita tahan, taruh bawah perut, terus kita naikkan lagi perlahan-lahan. Jangan memikirkan apapun kecuali pada tujuan kita itu. Setelah itu kita keluarkan melalui mulut. Setelah itu selesai, kalau mau mantap, ingin prosesnya lebih enak, lebih dapat dirasakan, itu lakukan berulang-ulang sampai 1 menit ataupun 2 menit. Setelah itu baru kita itu melakukan tarik nafas dari hidung, pelan kita taruh di pusar ataupun di perut kita. Kita tahan sebentar, sekuat kita menahan. Cuman jangan memikirkan apapun kecuali pada tujuan kita, pada harapan kita itu, pada permintaan kita itu, pada hajat kita itu.
Setelah itu kita tahan, baru kita keluarkan melalui mulut. Terus lakukan berulang kali, 1 menit atau 2 menit, bahkan 5 menit kalau saudaraku kuat untuk menahan nafas itu. Nah, setelah itu kita melakukan ke titik barusan ya, titik pertama di bawah perut, titik kedua di perut atau di pusar, yang ketiga kita taruh di titik paru-paru atau dada kita. Kita tarik nafas pelan, santai, rileks, lalu kita tahan di dada, di paru-paru, antara paru-paru, jantung, dan hati kita. Kita tahan sebentar, rileks, tetap fokus pada tujuan dan apa yang kita harapkan. Jangan digabungkan dengan keinginan atau hajat-hajat yang lain, agar cepat terkoneksi, bisa tersambung, sehingga energi itu bisa benar-benar menyatu menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Kita tahan seperti yang tadi, seperti yang awalnya itu, baru kita keluarkan dari mulut. Setelah itu selesai, kita berulang kali 1 menit atau sampai 5 menit kalau kita kuat. Baru setelah itu kita melakukan tarik nafas lagi ke titik fokus, ke titik pernafasan cakra acna ataupun cakra mahkota. Itu bisa digabungkan, bisa jadi satu. Ini kan sudah masuk ke titik pernafasan yang keempat, bawah perut, dada, dan juga di cakra acna atau cakra mahkota. Ini kalau tidak biasa, yang cakra mahkota ini agak-agak sulit. Bahkan kalau kita tahan dalam pernafasan ini, kita tarik nafas pelan, rileks, kita tahan, taruh di mahkota kita, di atas kepala ataupun di cakranya. Tahan, jangan memikirkan apapun, jangan memikirkan tanpa ataupun yang di luar dari tujuan tadi, yang jadi harapan, yang jadi hajat permintaan Anda itu, permintaan saudara-saudaraku semua. Setelah itu ditahan, setelah rileks, dirasakan enak, baru dilepaskan pelan-pelan dari mulut. Nah, setelah itu kalau tidak biasa, maka kita akan merasakan gerimis di bulu kuduk, ataupun itu merasa kita itu merasa apa itu, agak kita itu merasanya, pokoknya bukan merasa yang aneh-aneh, itu bisa merasa seperti itu, kita itu floor, lepas. Setelah itu baru kita itu tuntaskan dengan cara kita itu tarik nafas pelan, kita salurkan melalui mahkota, turun ke bawah ke dada, jangan ditahan, terus sampai ke perut, rasakan sampai ke bawah perut, ke cakra kundalini ini. Setelah itu tahan bentar, jangan lama-lama tahannya, baru kita naikkan lagi, tahan lagi, jangan sampai ditahan, diteruskan, main terus naik, cuman harus pelan dan dirasakan, jangan memikirkan apapun selain pada tujuan kita, pada tujuan awal kita itu, apa yang jadi harapan kita itu, itulah titik fokus kita, tujuan yang menjadi tujuan dalam olah pernafasan ini. Setelah itu kita terus naikkan ke cakra mahkota atau cakra acna, terus ke cakra mahkota, baru kita pelan keluarkan dari hidung, pelan-pelan sampai tuntas. Lah, disitulah akan jadi keajaiban, seperti doa
permintaan kita kepada Sang Maha Kuasa, kepada Yang Maha Kuasa, kepada Yang Maha Pencipta, tanpa kita bersuara, tanpa kita bergerak, tanpa kita menekan hawa nafsu kita, maka disitulah menjadi terkabul, menjadi nyata, menjadi tercipta. Maka apa yang menjadi harapan Anda, tujuan Anda, baik untuk kerezekian, untuk mengobati orang, untuk kebahagiaan, untuk kedamaian, tentraman hati, baik untuk pengasihan, penglarisan, dan bisa dibuat untuk segala hajat. Asalkan dalam melaksanakan ini satu tujuan aja, dalam satu proses, satu berlaku ini, tarikan nafas ini hanya dengan satu niat, satu tujuan. Tidak boleh memikirkan sesuatu yang lainnya. Mungkin pemahaman saya kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila dalam pemahaman saya ini tidak sama dengan apa yang diajarkan para leluhur kita, para pelaku spiritual kita, para sepuh, bini sepuh yang lainnya. Mohon maaf. Dan bila kata dan kesalahan tingkah saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf lahir batin. Karena tujuan saya tidak lain adalah saling memberikan masukan, edukasi, pemahaman, dan sama-sama mencari kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan di alam semesta ini. Mohon dibantu like, share, komen, tentunya mohon dibantu subscribe-nya, agar saudara-saudaraku tidak ketinggalan video-video penayangan dari channel kami untuk yang selanjutnya. Perlu diketahui, bila mana saudara-saudara ingin memahami lebih detail dari awal, maka bisa dibuka video saya yang pertama, yang awal, yaitu terkait 5 konsep spiritual dengan kode 01, pagar 01, pagar 02, pagar 03, dan video ini yang pagar 04, agar itu bisa berurutan, runtun dalam penayangan video saya kali ini. Mohon maaf, terima kasih, mohon dibantu subscribe-nya. Salam rahayu, salam cerdas, salam sehat, salam damai, dan bahagia selalu. Salam rahayu sagung dumadi.